واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصي بنيه باليهودية نزل أم كنتم شهداء أي حضرا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدل من إذ قبله قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصي بنيه باليهودية. Tatkala berkata orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lam, bukankah kau mengetahui, anna Yaqub yauma mata, sesungguhnya Yakub, ya, Nabi Yakub ketika menjelang wafat, ausa banihi bil yahudiyyati, berwasiat kepada anak keturunannya untuk memegang agama Yahudi, ya, syariat Yahudi. Nah, itu ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada orang Yahudi, mereka berdusta, mengarang sebuah, ya, wasiat perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yakub, ya, kepada anak-anaknya, yang intinya bahwa mereka tidak mau mengikuti ajarannya Muhammad. Sebenarnya itu nazala, maka Allah menurunkan ayat am kuntum syuhada'a ay hadar huduran id hadara Yaqub al-maut, ya, am ini bimakna hamzatil inkar. Bukankah kalian, ya, apakah kalian menyaksikan hadir idh hadara Yaqub al-maut, ketika telah hampir kepada Yakub kematian. Jadi ketika dia mengatakan, Nabi Yakub berpesan kepada keturunan seperti itu, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad itu, kalian tahu nggak, hadir nggak waktu Nabi Yakub mau meninggal? Ya, Izqala li banihi, iz badalun min iz qablahu. Iz di sini, ya, menjadi badal pada iz hadar Yaqub yang sebelumnya itu. Jadi izqala li banihi, ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di ba'da mauti, apa yang kalian sembah setelahku? Maksudnya setelah kematianku ini kalian menyembah apa? Kata Nabi Yakub. Qalu, maka mereka menjawab, ya, keturunan Yakub itu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim
Tuhanmu wahai Yakub, ya, Tuhannya ayah-ayah kalian Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ada Ismaila minal abai. Mereka menyebut Ismail di sini sebagai bapak dari keturunan mereka. Nah, jadi aneh gitu ketika mereka mengatakan diwasiatkan untuk mengikuti ya Yahudi, tetapi ketika yang Allah menginformasikan bahwa anak keturunan Yakub pada waktu itu mengatakan mereka akan menyembah ya ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak gitu. Nah, ini ada Ismaila minal abai. Dihitung Ismail itu yang melahirkan Nabi Muhammad itu termasuk dari nenek moyang mereka, keturunan mereka. Ya, taglibun, dan ini menjadi menguasai, menguatkan. Ya, wali annal amma bimanzilatil abi, karena paman ya itu menduduki kedudukannya ayah. Jadi sama. Biasa itu ya kalau kakak beradik, keponakan itu manggilnya mengikuti sama persis dengan panggilan dari si kakaknya ya, dari omnya itu tadi dia ikuti. Nah, itu yang dibilang bahwa al-am bimanzilatil abi. Ilahan wahidan, Tuhan yang esa ya. Badalun min ilahika ya. Ini ilahan wahidan, badal pada lafaz ilahan wahidan ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, yang berpasrah diri ya, menyembah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa ini di sini kuntum syuhada ya, bimakna hamzatil inkari, maknanya hamzah inkar, kalian tidak menyaksikan gitu ya. Jadi bukannya istifham, tetapi di sini adalah al-inkari ya. Ailam tahduruhu, kalian tidak menghadiri ketika Yakub itu mau meninggal, waktu mautihi ya, ketika kematiannya. Fakaifa tansibuna ilaihi ma la yaliqu bihi, kenapa kalian hubungkan ya kepada Yakub itu sesuatu yang tidak layak kalian mengucapkannya. Jadi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad alasannya karena wasiatnya Yakub, padahal mereka nggak menyaksikan apa sebenarnya yang diucapkan Yakub ya. Nah, Allah kasih tahu dulu, putra-putra Yakub itu mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya, jadi paradoks apa yang mereka ya menduga dengan secara faktual yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ummatun qad khalat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ya mubtada'un wal isyaratu ilal Ibrahim wa Yaqub ya wa banihima ya. Tilka yang demikian itu pada masa itu, ini kedudukannya jadi mubtada isyarat. Yang dimaksudkan ketika Ibrahim wa Yaqub wa banihima, dan anak keturunannya ya. Wa unnisa li ta'nisi khabarihi, dan di muannaskan lafaz tilka itu tadi karena ya muannas khobarnya ummatun qad khalat gitu. Jadi diganti jadi muannasnya, itu alasannya ya. Kenapa tilka ya?
ummatun qad khalat ay salafat, itu ya yang dimaksud dengan Ibrahim, Yakub dan keturunannya itu ummatun qad khalat ay salafat, umat yang telah lampau, laha makasabat, ya bagi mereka yang dimaksud dengan laha ili amalihim, amal-amal mereka itu makasabat, ya apa yang mereka telah lakukan, minal amali ay jaza'uhu istinafun, ya. Laha makasabatnya walakum, ya, itu kalimat istinaf, kalimat alimnya baru kalau di dalam bahasa Indonesia. Walakum al-kitabul yahudi maka sabtu, ya, dan buat kalian ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menjual nama Nabi Yakub itu tadi, ya, maka sabtu, tergantung apa yang kalian lakukan, ya. Jadi laha maka sabat walakum maka sabtu, ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan jangan ditanya, ya, dari hal-hal apa yang mereka sudah melakukannya. Kama la yas'aluna an amalikum, sebagaimana mereka juga akan tidak bertanya kepada amal-amal kalian. Wal jumlatu, dan jumlah kalimat wala tus'aluna amma kanu ya'malun ta'kidun lima qablaha, menjadi kalimat, ya, penguat bagi kalimat sebelumnya. Jadi laha maka sabat walakum maka sabtu, ya. Jadi jangan tanya apa yang mereka itu lakukan. Jadi jangan mencari-cari tahu urusan orang, gitu ya. Kalau dalam Islam itu jangan mencari-cari tahu tentang urusan orang, tapi cari tahulah apa yang kalian lakukan. Ya, lakum makasabtum wa lahum makasabtum, ya. Kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan, mereka juga akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, kunu hudan, jadilah kalian semua itu, ya, Yahudi, au Nasara, ya, atau Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Au li tafsili, ya, au li tafsil, atau maknanya ini memperinci. Wa qailul awwali Yahudul Madinati, yang berkata pertama itu, ya, kunu hudan, adalah orang-orang Yahudi kota Madinah. Watsani Nasara Najrana, dan yang kedua au Nasara itu tahtadu, yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang Nasrani Najran, ya, satu kabilah dari kabilah Bani Najran. Qul lahum, jawab olehmu ya Muhammad kepada mereka, bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, bahkan kami mengikut ajaran Ibrahim yang hanif. Halun min Ibrahim, hanifan adalah hal dari Ibrahim, ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Nah itu hanifan itu adalah cenderung, ya, dari agama, kecenderungan kepada agama secara keseluruhan ila dinil qayyim, ya, atau dia ma'ilan anil adyan kulliha, ya, cenderung meninggalkan annya ditarki, berarti meninggalkan agama-agama yang ada keseluruhan ila dinil qayyim, menuju
agama yang lurus. Itu yang dimaksud dengan hanif. Ada lagi hanif itu diartikan cenderung kepada kebaikan. Jadi kalau orang sudah mulai berpikir, maka sebenarnya hatinya itu juga sudah bisa dijadikan pedoman dia untuk menjadi orang baik. Ya, itu karena di dalam diri kita itu ada sifat hanif. Sehingga Nabi sendiri mengatakan dalam kondisi tertentu maka ketika kita mau mengambil keputusan tidak memungkinkan waktu yang panjang, tidak ada waktu istikharah, ya, bertemu tidak memungkinkan tapi harus memutuskan, maka Nabi mengajarkan fastafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu hanif, dan ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Nabi Ibrahim itu hanif. Ya. Ya, jadi ketika mereka mengajarkan untuk mengikut Yahudi, Nasrani, artinya mengikut Nabi Musa, mengikut Nabi Isa, Nabi disuruh mengatakan qul bal millata Ibrahim hanifah. Kau bilang ya Muhammad, jawab kepada mereka, kami mengikuti kakeknya yaitu Ibrahim yang hanif, ya, agamanya yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk orang-orang yang bersekutu, orang-orang musyrik. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakan olehmu, khitabun lil mu'minin, ya, katakan kepada orang-orang yang beriman, amanna billahi wa ma unzila ilaina minal Qur'an. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman atas apa yang diturunkan kepada kami minal Qur'an, yang dimaksud dengan Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Ibrahim minas suhufil asri, ya, daripada suhuf yang membawa, ya, 10 ajaran kebaikan. Ya. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat ay auladihim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, yang diturunkan kepada Nabi Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan keturunan mereka, ya. Wa ma utiya Musa minat Taurat, dan kami beriman yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, daripada Taurat. Wa Isa minal Injil, dan kami beriman yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim minal kutubil wal ayat, dan kami beriman yang didatangkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, ya, minal kutubi, di antara kitab-kitab yang diturunkan, wal ayat, ya. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka nabi dan rasul. Wa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ya, yaitu kami beriman kepada sebagian dan kami kufur terhadap sebagian. Kal Yahudi wan Nasara, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wa nahnu lahu muslimun, ya, kami terhadap Allah adalah orang-orang yang menyerahkan diri, ya, berpasrah diri, muslimun, ya. Nah,
saya ada dobit ini ketika membaca ini ayat ini ada bahwa kitab itu yang diturunkan itu ada 104 ya. Jadi mi'atu kutubin wa arba'atu kutub ya. Ada 104 ya. Unzila ala Syisin khamsuna sahifatan, diturunkan kepada Nabi Syis putranya Adam itu 50 sahifah, 50 lembar. Kalau dibilang kenapa cuma 50 lembar diberikan kepada Nabi Syis alaihi salam, jawabannya itu 50 lembar juga dulu tidak ada lembarannya. Kalau dibuat catatan menjadi lembaran 50 lembar, itu maksudnya. Karena memang peradabannya belum banyak. Ya, peradabannya itu belum berkembang manusia. Bahkan hal-hal yang sekarang tidak dibolehkan dulu halal. Menikah dengan adik kandung menjadi sesuatu keharusan. Ya. Bukan cuma tidak haram, tetapi harus mereka melakukan. Ya, wa unzila ala Ukhnus. Ya, maksudnya Idris salasu sahifati. Diberikan kepada Nabi Idris itu ya 30 sahifah. Wa unzila ala Ibrahim asru sahifah, dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu 10 sahifah. Ya, tebal. Ada yang mengatakan 10 ya ketentuan Tuhan yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Wa unzila ala Musa qabla Taurati asru sahafi sahaib ya, dan diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu juga sama ya 10 lembar. Itu yang dimaksud dengan suhufi Ibrahim wa Musa ya. Kan Nabi Musa diberikan Taurat. Kenapa ayat itu mengatakan suhufi Ibrahim wa Musa? Nah, ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah ya nuzila ala Musa qabla Taurati asyru sahaif. Diberikan kepada Nabi Musa itu ya sebelum diturunkannya Taurat itu ya 10 lembar. Wa unzila Tauratu wal Injil, kemudian diturunkanlah Taurat dan Injil, wal Zabur wal Quran ya. Nah, ini hadis ini ada pada periwayatan Ibnu Balban yang menulis pada Sahih Ibnu Hibban ya. Ya, jadi kalau kita belajar tafsir semacam ini, jadi cerita tentang membalikkan fakta, merekayasa, membuat-buat jawaban atas masalah-masalah yang masa lampau itu sudah terjadi yang semacam itu ya. Sehingga pada dasarnya intinya, kesimpulannya dalam soal akidah kepercayaan itu, orang kalau sudah tidak percaya maka dia membuat justifikasi pembenar itu walaupun caranya sebenarnya sudah tidak sesuai. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Fa in amanu ail yahudu wan nasara, maka bila mereka itu beriman, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bimisli ma amantum bihi, seperti yang kalian ya tidak diberikan kepada kalian, maksudnya Al-Quran. Ini bimisli zaid ya, mislut zaidun ya, bimisli ini kalimat ini zaidah, artinya mimma amantum bihi sebenarnya juga sudah memadai gitu, tapi ada kata mislun ini
zahidah, tambahan. Artinya dia tidak punya mahal, ya, tidak punya kedudukan. Jadi ya fa'in amanu bimisli ma amantum bihi, bila beriman mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani apa yang telah kalian beriman kepadanya yaitu Al-Quran, faqadih tadau, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau anil imani bihi, dan bila mereka berpaling dari beriman kepadanya, wa innamahum fi shiqaqin ay khilafi ma'akum, maka sesungguhnya mereka itu dalam perpecahan. Ini maksudnya min khilafi ma'akum, ya, terjadi perselisihan di antara kalian. Fasayakfikahumullahu ya Muhammad shiqaqahum, maka segera akan terpecah, ya, Allah akan memecahkan mereka ya Muhammad shiqaqahum, perpecahan mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mengetahui di aqwalihim, atas apa yang mereka perkatakan, al-alim, ya, yang Allah Maha mengetahui bi ahwalihim, dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Wa qad kafahu iyyahum bi qatli, ya, Quraizata wa nafjun nadir, ya, nadir, ya, wa darbul jizyati alaihim. Wa qad kafahu iyyahum bi qatli Quraizata, ya, dan sudah cukup apa yang mereka lakukan itu dengan memerangi Bani Quraisyah, ya. Quraisyah itu satu sekte, ya, satu kelompok dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Wa nafsi nadir, dan menolak apa yang dibawa oleh Nadir, ya. Jadi di kota Madinah pada waktu itu ada kelompok Nadir, ya, dan Quraisyah, ya, Bani Quraisyah, Bani Nadir. Wa darbil jizyati alaihim, dan dikenakan bayar upeti terhadap mereka itu, ya, yang mengikut kepada Nabi Muhammad, ya. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu mu'abidun, ya. Sibghatallahi masdarun muakkadun bi amanna, ya. Sibghatallahi, kalau baju putih dulu sebelum banyak seperti sekarang, tahun-tahun 70-an, ya, tahun 80-an itu kalau pengen punya baju berwarna beli wantek ditaruh di ember, ya, dikasih warna, maunya warnanya apa? Nah, maka bajunya putih, yang tadinya putih sudah berubah jadi kuning, gitu, karena lama itu diwantek. Maka dia pakai baju baru lagi sesuai dengan warna wantek yang dia beli, gitu. Warna tekstil kalau bilang kita. Nah, memasukkan baju ke dalam wantek itu namanya sibghah. Ya, kalau Kiai Saifuddin Amsir itu yayasannya itu disebut dengan Yayasan Sibghatullah. Ya, saya pernah dengar beliau mengatakan bahwa Sibghatullah itu Allah mencelupkan sesuatu itu dengan, ya, kehendaknya, maka setelah diangkat dia menjadi tampil sesuatu yang baru. Dalam bahasa Indonesia itu nggak ada itu istilah sibghah itu. Jadi mencelup itu setelah diangkat itu sebenarnya bukan yang pertama, gitu. Dia sudah tampil tidak lagi yang seperti pertama, maksudnya dia tampil dengan warna baru. Nah, itu namanya sibghah, ya. Jadi sibghatallahi, ya, sebagai celupan Allah. Jadi
kalau mereka akan dibuka nanti, kan tadi fasayakfikahumullah, maka segera nanti Allah akan buka, ya. Maka Allah akan mencukupkan, ya, kepada mereka itu tentang perpecahan di antara mereka. Nah, itu namanya Allah yang mencelupkan dia karena dia sudah berbohong dan fakta yang sebenarnya. Kemudian dia dicelupkan, ya, menjadi yang ditetapkan baru oleh Allah itu. Nah, itu sibghatullah, sebagai celupan Allah. Masdarun muakkadun li amanna, ya. Jadi masdar yang dikokohkan bagi orang yang beriman. Wa nasbuhu bi fi'lin muqaddarin, dan sibghata, ya, dinasabkan dengan fi'il yang ditakdirkan. Ai sibghanallahu, ya, celupan Allah kepada kami. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan kata sibghah, dinuhul ladzi fataran nasa alaihi li zuhuri atharihi ala sahibihi kasibaghi fi thawbi. Yang dimaksud dengan sibghah adalah agama, ya, alladzi fataran nasa alaihi, yang telah, ya, menciptakan fitrah, ya, manusia, li zuhuri atharihi, agar menjadi nampak bekas-bekas dari sibghahnya itu tadi, agamanya itu tadi, ala sahibihi, atas orang yang memeluk agama itu, kasibaghi, ya, jamak dari sibghah, seperti celupan-celupan fi thawbi, pada pakaian. Ya, dulu mungkin di zaman Nabi juga begitu juga. Kalau kita lihat di orang-orang primitif yang di Kalimantan atau di sini di Kulon, Baduy, ya, mereka itu tenun warnanya putih, kemudian ada jenis pohon buah-buahan yang diambil warnanya, jadi warnanya hitam, hitamnya dob, ya. Nah, itu namanya sibghah. Jadi ketika mereka sudah menetapkan yang semacam itu, ya, mereka berani menjual-jual, ya, merekayasa perkataan yang mereka sebenarnya tidak tahu. Kemudian Allah akan buktikan kepada Nabi Muhammad, ya, perpecahan di antara mereka, itu namanya sibghatullah, ya. Faman aila ahada ahsanu minallahi sibghah. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih bagus, ya, dari Allah dalam celupannya. Jadi nggak ada yang lebih bagus ketimbang ketika Allah mencelupkan seseorang. Tamyizun, ya, ini ahsanu minallahi sibghah, jumlahnya menjadi tamyiz. Wa nahnu lahu abidun, dan kami, ya, kepada Allah abidun, ya, termasuk orang-orang yang menyembah. Qala al-yahudu lil muslimina nahnu ahlul kitabil awwal wa qiblatuna aqdamu wa lam takunil anbiya'u minal arab walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna, ya. Qala al-yahudu lil muslimina, berkata orang-orang Yahudi kepada orang-orang Muslim, nahnu ahlul kitabil awwal, kami adalah ahli kitab-kitab yang terdahulu. Wa qiblatuna aqdam, ya, dan kiblat kami lebih dahulu, yang dimaksud dengan Baitul Maqdis itu. Walam takunil anbiya'u minal arab, dan tidak ada nabi seorang pun dari keturunan Arab, itu tidak ada. Walau kana Muhammadun nabiyyan minna, seandainya Muhammad itu, ya, seorang nabi, lakana minna, pastilah Muhammad itu akan lahir dari kelompok kami. Jadi tidak akan dilahirkan dari jalur Ismail, gitu.
Karena itu Ismail itu dari seorang ibu yang budak belian, ya, budak cahaya. Berbeda dengan Sarah yang melahirkan keturunan yang merdeka. Jadi kalau memang benar-benar Muhammad itu nabi, pasti Muhammad itu lahir dari keturunan kami, gitu. Dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Ya, jadi kan kelihatan sekali orang-orang Yahudi itu berargumentasi tidak mau menerima Muhammad itu karena menurut dia yang terbaik itu adalah Yahudi. Dan memang tidak kurang dari 70 nabi dan rasul itu lahir dari keturunan Bani Israel. Jadi memang keturunan yang mulia, ya, mereka. Ya, jadi walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Seandainya Muhammad itu adalah seorang nabi, pastilah dari kalangan kami. Ai min qaumina, ya. Fanazala, ya. Fanuzilah, maka diturunkanlah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Qul, katakan olehmu ya Muhammad lahum, kepada mereka yang mengatakannya. Atuhajjunana ay tahassamunana fillah. Apakah kalian berhujjah kepada kami, ya, bermusuh-musuhan kepada kami fillah, tentang Allah? Anistafa nabiyyan minal arabi, bahwa Allah memilih seorang nabi dari bangsa Arab. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian semua. Falahu ayyastafa min ibadihi man yasha'u, maka bagi Allah boleh memilih di antara hamba-hambanya itu berdasarkan yang dia kehendaki. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, seakan-akan, ya, itu namanya mereka membuat permusuhan tentang Tuhan, ya, membuat permusuhan tentang Tuhan. Walana a'maluna walakum a'malukum. Walana a'maluna, untuk kami apa yang kami lakukan, ya, nujazi biha, ya, kami mendapatkan balasan dengan amal kami. Walakum a'malukum, dan untuk kalian apa yang kalian lakukan. Tujazuna biha, kalian akan mendapatkan balasan dengan apa yang kalian lakukan. Fala yaqulu ayyakuna fi a'malina ma nastahiqqu bihil ikram, maka tidak akan jauh ayyakuna fi a'malina, apa yang kami lakukan dalam ibadah-ibadah kami ini, ma nastahiqqu bihil ikramu, sesuatu yang mustahik dengan amal itu kemuliaan. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami beribadah kepadanya mukhlisun, ya, dengan ikhlas. Ya, ad-dinu wal amalu dunakum, ya, ikhlas dalam beragama dan beramal, dunakum, tidak seperti kalian. Fanahnul aula bistofai, maka kamilah yang lebih utama untuk dipilih oleh Tuhan. Wal hamzatu lil inkari, ya, dan hamzanya ini adalah hamzah inkiran, hamzah inkari, ya, yaitu atuhajunana, hamzanya itu adalah hamzah inkari. Wal jumalu salatu, dan jumlah yang tiga itu, lana a'maluna satu, walakum a'malukum dua, wa nahnu lahum mukhlisun ahwalun, ya, adalah kedudukannya sebagai hal, ya. Am
taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul amantum a'lamu amillah am ya atau tapi di sini am bermakna bal ya bahkan taquluna kalian katakan bil ya'i wa ta taquluna wa yaquluna itu inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan wal asbat anak keturunannya kanu dan au nasara mereka Yahudi atau Nasrani kul ya jawablah olehmu ya Muhammad kepada mereka antum a'lamu amilna apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui a'illahu a'lamu ya, yaitu Allah yang lebih mengetahuinya wa qad bari'a minhuma dan sungguh telah membebaskan diri ya dari kedua hal tersebut itu tadi ya orang Yahudi dan Nasrani Ibrahim oleh Ibrahim biqaulihi dengan firman-Nya makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan tidaklah Ibrahim itu termasuk Yahudi dan Nasrani wal mazkuruna ma'hu tabunna ya dan yang disebutkan ya bersamanya kalimat ini menjadi tabi ya lahu ya, atas makbu ya wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah siapakah yang lebih zalim mimman katama dari orang-orang yang menyembunyikan ai akhfan nasa ya menutup-nutupi pada manusia syahadatan indahu bukti-bukti yang ada pada diri mereka ai kainatan yang jelas minallahi yang diturunkan dari Allah ai la ada azlamu wa humul yahudu katamu syahadatallahi fit Taurat li Ibrahim bil hanafiyati tidak ada seorang pun yang lebih zalim mereka itu orang-orang Yahudi yang menyembunyikan bukti-bukti Allah yang ada tertulis di dalam Taurat ya di Ibrahim bil hanafiyati bahwa Nabi Ibrahim itu membawa agama yang hanif wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan tidaklah Allah lalai ya amma ta'malun dari apa yang kalian lakukan tahdidun lahum ya sebagai janji keras terhadap mereka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun ya tilka ummatun ya bagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini beliau memiliki dua orang anak Ishak dan Ismail. Yang mau saya tanyakan begini Tuan Guru, apakah tingkat kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail Ishak itu berbeda sampai Allah itu menegur melalui mimpi kepada beliau disuruh menyembelih Nabi Ismail. Apakah saat itu juga Allah sedang menunjukkan kecemburuannya kepada Nabi Allah Ibrahim? Mohon penjelasan dari Guru. Ya memang kalau orang mau mereka-reka itu sesuatu yang tidak ditulis di dalam Al-Quran, tetapi Allah sudah tahu nih bahwa manusia itu cara berpikirnya itu
seperti orang-orang ya Quraisyah dan Bani Nadir yang ada di zaman itu. Karena ini hubungannya dengan bagaimana pensikapan keturunan ya Ishak Yakub ini terhadap keturunannya Ismail. Nah itu bisa dibantu dalam penjelasan ya tulisan dari Said Maliki ya, yang menjelaskan bahwa keturunan kemuliaan Nabi Muhammad itu memang dari pilihan. Ketika Nabi Ismail itu diuji gitu. Jadi kalau emas itu mahal harus dibakar gitu. Emas itu harus ditempa, baru dia membedakan dengan loyang. Tidak ada kisah tentang Yakub dan Ishak itu yang menonjol seperti halnya proses pembakaran dan penempaan emas. Dan Allah sudah tahu bahwa penolakan mereka itu bahwa Ismail itu ibunya itu budak pilihan. Jadi ada semacam kelas sosial ya dalam masyarakat itu, orang-orang yang lahir dari keturunan budak dengan orang-orang yang lahir bukan dari budak itu melahirkan kelas sosial. Tetapi justru Allah sedang memalingkan muka manusia untuk melihat kenapa ini yang ditempa gitu. Jadi di padang pasir itu gak ada yang tahu. Kalau Allah tidak memberitahukannya, siapa yang tahu dua orang manusia, ibu dan anak yang hidup di padang pasir, siapa yang tahu? Kalau bukan Allah yang menunjukkan. Maka dari situlah orang berpaling gitu. Jangan terlalu melihat kepada Ishak Yakub saja. Lihat nih, yang ini penderitaannya luar biasa, bertahan. Tetapi coba lihat, ada air Zam-Zam dari lantaran kemuliaannya Ismail. Nah, adapun ketika Ismail disembelih itu bagian dari proses ritual. Ya, ritual yang kalau di dalam umat Nabi Muhammad itu la yanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu buat Nabi Muhammad. Tidak sampai sebuah kebaikan sampai orang itu kalau mau menginfakkan itu yang bagus, yang paling dia sayang, yang paling dia cintai, itu yang diinfakkan. Itu adalah terjemahan penyembelihan Ibrahim. Adakah bagi seorang ibu yang lebih besar dari anaknya? Gak ada. Ya, jadi itu yang dibilang fattabi' millata Ibrahim hanifah. Ya Muhammad, kau mesti ikut ajarannya Ibrahim. Jadi itu teori konsentrasi yang dibuat oleh Allah agar mata berpaling melihat kepada satu titik yang nggak mungkin orang tahu kalau nggak Allah yang memberitahukan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad
ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأشفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد، السيد عمر بن عيسى برق وهاسمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، وشيخ المعلم محمد الشابي هذابي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من حواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد بالبرور والفرق في الأمور وحماقة القبور، والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في
قدوة المرام للعلب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لقاء أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا، لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتنام